Sebelum berangkat ke medan perang, Sultan Mehmed menulis surat untuk istrinya dan melaksanakan sholat dan meminta restu pada istri dan anaknya. Di situ terlihat istri dan anaknya sangat senang sekali karena sebelumnya Sultan Mehmed tidak pernah diperlihatkan bercengkrama dengan keluarganya. Mungkin karena Sultan Mehmed sangat sibuk sekali dengan urusan untuk menaklukkan Konstantinopel dan urusan negara. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu tiba. Pengepungan pertama yang dilakukan oleh Sultan Mehmed pada hari Jumat 6 April 1453 Masehi dengan membawa 250.000 prajurit. Sebelum melakukan penyerangan, Sultan Mehmed memberikan pilihan kepada Kaisar Konstantinopel, apakah mau menyerah atau perang. Kaisar Konstantinopel dengan angkuhnya memilih perang. Peperangan pun tidak dapat dihindarkan. Pada hari itu juga, meriam basilika yang gede banget pertama kali digunakan dan membuat celah pada tembok Konstantinopel. Namun celah tersebut berhasil ditutup oleh pasukan Konstantinopel dan peperangan hari pertama dimenangkan oleh Konstantinopel. Setelah 5 hari penyerangan pertama, Sultan Mehmed memerintahkan kepada kepala penggali yang bernama Mustafa untuk membuat terowongan. Namun hal tersebut keburu ketahuan oleh pasukan Konstantinopel. Setelah 12 hari penyerangan pertama, Sultan Mehmed memanggil Hasan untuk melakukan serangan kedua pada malam hari. Serangan ini juga gagal dan hampir membuat Hasan tewas dalam serangan ini. Ditambah terjadi tragedi di mana Urban, si pembuat meriam basilika, mengalami musibah. Meriamnya meledak dan hancur yang menyebabkan dia terluka parah. Pada hari ke-40, ada 3 kapal bantuan untuk Konstantinopel berhasil melewati pertahanan pasukan Sultan Mehmed. Hal ini membuat Sultan Mehmed menjadi frustasi dan memarahi para pimpinan pasukannya. Karena frustasi, kemudian Sultan diceritakan mengurung diri. Scene berpindah pada adegan Halil Pasha dan Ibrahim yang berencana ingin berkhianat dan kembali ke Edirne. Karena mereka frustasi juga, pengepungan tidak berhasil juga. Namun dia dikecam oleh Jaganos Pasha dan menyatakan bahwa Sultan Mehmed akan memenggal kepala Halil Pasha jika dia melaksanakan niatnya untuk berkhianat dan kembali ke Edirne. Di samping itu, pasukan Sultan Mehmed juga merasa frustasi dan menganggap Sultan mereka buta dan cara apapun tak akan bisa menembus benteng Konstantinopel. Tetapi Hasan datang dan marah kepada pasukannya yang mau berkhianat, sampai membunuh provokator yang mempengaruhi pasukan untuk berkhianat. Di tengah kefrustasian Sultan Mehmed, datanglah gurunya Syekh Agung Samseddin. Syekh Samseddin menasehati dan mengajak Sultan Mehmed untuk mengunjungi makam Abu Ayyub al-Ansari yang terletak dekat dengan tembok Konstantinopel. Beliau tahu letak makam Abu Ayyub berdasarkan mimpinya yang bertemu dengan Abu Ayyub dan memberitahu letak makamnya. Syekh Syamseddin bercerita bahwa Ayyub pernah ikut serta dalam pengepungan Konstantinopel bersama pasukan Islam. Walaupun usianya sudah tua, tak semudah Sultan Mehmed, hingga akhir hayatnya. Syekh Agung berpesan kepada Sultan Mehmed agar tidak menyerah, karena apabila Sultan Mehmed tidak melakukannya sekarang, beliau tidak akan pernah bisa melakukannya lagi. Akhirnya, setelah dinasehati oleh sang Syekh, Sultan Mehmed menemukan strategi yang sangat luar biasa. Pada malam hari, Sultan Mehmed memerintahkan pasukannya untuk menyeret kapalnya melewati jalan darat ke Teluk Golden Horn, tempat terlemah Konstantinopel. Strategi tersebut tidak pernah diketahui oleh Konstantinopel, sehingga membuat pasukan Konstantinopel panik. Sebelum melakukan serangan secara besar-besaran, pada malam harinya, Sultan Mehmed berpidato memberi semangat kepada ribuan pasukannya yang tersisa. Salah satu kata-katanya dalam pidato tersebut,
Kemuliaan hanya bisa dicapai dengan keyakinan. Pada pagi hari 29 Mei 1453, pasukan Sultan Mehmed melakukan sholat subuh berjamaah yang dipimpin sendiri oleh Sultan. Ini merupakan sholat subuh berjamaah terbanyak dalam sejarah. Setelah itu, Mustafa, si kepala penggali, akhirnya berhasil meledakkan tembok Konstantinopel dengan cara meledakkan diri lewat terowongan yang mereka buat. Akhirnya tembok Konstantinopel berhasil diruntuhkan sehingga pasukan Sultan Mehmed bebas menerobos masuk. Dalam film ini dikisahkan terjadi kisah heroik yang dilakukan oleh Hasan yang berhasil membunuh Giustiniani, tentara elit Romawi yang membantu Konstantinopel. Diperlihatkan juga adegan heroik Hasan yang berhasil mengibarkan bendera Utsmaniyah dengan anak panah di tubuhnya. Akhirnya Hasan tewas setelah mengibarkan bendera. Kaisar Konstantinopel dikisahkan gugur dalam peperangan itu, dan akhirnya Sultan Mehmed berhasil menaklukkan Konstantinopel sesuai apa yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya. Dan sejak saat itu, Sultan Mehmed diberi gelar Al-Fatih yang artinya sang pembebas. Dan sejak saat itulah wilayah Konstantinopel resmi menjadi wilayah kekuasaan Islam di bawah kerajaan Utsmaniyah. Sultan pun memberikan kebebasan beragama kepada rakyat Konstantinopel. Film ini diakhiri dengan adegan Sultan memasuki gerbang Konstantinopel, kemudian memasuki gereja Hagia Sophia yang di sana terdapat para pengungsi warga Konstantinopel. Kemudian beliau berpidato bahwa masyarakat warga Konstantinopel bebas memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kemudian Sultan menggendong seorang anak perempuan warga Konstantinopel dan film pun tamat. Oke, itulah ringkasan film Fatih 1453 yang tentunya ada pro dan kontra dari penonton film. Yang disayangkan dari film ini yaitu penggambaran sosok Sultan Mehmed atau Muhammad Al-Fatih dalam film ini sama sekali tidak seperti yang dikisahkan dalam buku-buku tarikh. Sosok Fatih dalam film ini tak jauh berbeda dari kebanyakan sultan pada umumnya, dengan pakaian glamor dan gaya yang angkuh. Begitupun ketika dimunculkan tokoh yang katanya istri Sultan Mehmed, yang ditampakkan hanya sesosok permaisuri dengan aurat yang terbuka. Emang istri sultan seperti itu? Kemudian yang ditonjolkan dan selalu disebut dalam film ini, alasan mengapa Sultan Mehmed berambisi kuat ingin menaklukkan Konstantinopel adalah demi kebanggaan negaranya. Benarkah demikian? Dalam sejarah, Sultan Muhammad Al-Fatih memiliki cita-cita luhur dalam menaklukkan Konstantinopel adalah karena ingin mewujudkan apa yang sudah Rasulullah sampaikan 800 tahun sebelumnya. Menaklukkan Konstantinopel demi menyebarkan Islam dengan semangat jihad di jalan Allah, bukan cuma masalah kebanggaan negara. Kemudian dalam film ini banyak adegan mengumbar aurat yang sangat tidak layak tonton. Kemudian entah kenapa pada film ini tokoh Hasan lebih banyak muncul dibanding sang sultan, yaitu seorang prajurit kepercayaan Sultan bernama Hasan. Yang lebih mengherankan lagi adalah adanya kisah cinta sang prajurit bersama seorang putri insinyur pembuat meriam, yang dalam sejarah insinyur bernama Orban ini memang nyata ada, dan entah kenapa menjadi banyak sekali adegan tak pantas di sini. Kisah mereka sangat sering muncul, seolah sengaja dijadikan pemanis untuk film ini. Di akhir cerita, tokoh Hasan ini menjadi pahlawan yang mengibarkan bendera Turki Utsmani di benteng Konstantinopel dengan sangat dramatis. Mungkin memang benar ada sosok prajurit luar biasa seperti ini dalam sejarah aslinya. Tapi
Apa benar kisah aslinya seperti ini? Seorang prajurit yang terlibat cinta segitiga dengan putri insinyur pembuat meriam dan panglima pasukan Konstantin. Ujung-ujungnya sudah bisa ditebak, Hasan dan Justinian bertarung hebat hingga Justinian tewas. Perlu dicatat bahwa dalam sejarah disebutkan bahwa prajurit-prajurit yang terlibat dalam penaklukan Konstantinopel adalah prajurit-prajurit pilihan yang mereka bergerak atas dasar semangat jihad. Bahkan dikisahkan bagaimana ketika Sultan Muhammad mengecek amalan-amalan ibadah mereka untuk menjaga kualitas kedekatan mereka dengan Allah. Itu karena prajurit-prajurit pilihan tak cukup sekedar kuat, tetapi juga harus soleh. Dengan berbagai kekecewaan di atas, sebenarnya ada bagian-bagian bagus di akhir film ini. Dan sebenarnya adegan-adegan inilah yang muncul di trailer, hingga membuat film ini ditunggu-tunggu. Salah satunya adalah adegan ketika Sultan berpidato untuk memanaskan semangat juang pasukannya. Salah satu kalimat dalam pidatonya adalah, kemenangan hanya akan diraih oleh iman. Selain itu, ada adegan seluruh pasukan sholat berjamaah diimami sang Sultan. Sungguh indah sekali. Dan tentunya adegan-adegan heroik saat penaklukan Konstantinopel terjadi dengan visualisasi yang cukup memukau. Oke, itulah review dari film Peti 1453. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, tolong bantu like, komen, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.